Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Cinyawang 01, yang kami hormati Bapak Sigit Iskandar selaku pengajar praktik CGP Angkatan 11 dan Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri Cinyawang 01 yang berbahagia. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah CGP Angkatan 11 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Cinyawang 01 kepada Bapak Samsudin SPDSD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak yang saya hormati, kepada Sekretariat yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Cinyawang 01 yang saya hormati. Alhamdulillah pada ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam agenda kegiatan yaitu pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh CGP Serti Widianto. Setelah salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa akan mendapatkan sahabatnya besok di akhir pemerintahan kami dan berkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berdiri di sini seperti yang ada di hadapan Bapak Ibu, yaitu adanya kegiatan pendampingan, yang mana dalam kegiatan pendampingan ini merupakan salah satu kegiatan atau agenda kegiatan dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini kita akan berjalan lancar, sukses, baik bagi pemateri maupun bagi Bapak Ibu nanti akan menyampaikan ide-ide dalam diskusi pada hari ini. Dan juga kami mengharapkan nanti setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini mungkin hatinya akan tertarik. Untuk apa? Untuk mengikuti jejak langkah dari Pak Serti untuk mengikuti CGP. Karena yang mana seperti juga tadi Bapak menyampaikan, kita harus menyesuaikan arus. Sekarang harusnya adalah guru bukan diwajibkan, tapi disarankan sebaiknya mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena suatu saat pasti itu mengapa adanya kegiatan guru penggerak, pasti suatu saat ada arah tertentu yang kebijakan dari pemerintah. Apalagi sekarang juga yang tadinya dibatasi usia kalau tidak salah 50 pakai sekarang sudah dibuka untuk semua umur. Jadi bisa dibuka mungkin Pak Imam barangkali mau ikut, mungkin dengan saya Pak Marbi yang konon katanya sudah ada luasa sekarang sudah dibuka kepada dan mudah-mudahan mungkin kegiatannya beda dengan yang seperti angkatan Pak Serti, mudah-mudahan karena kita usia-usia manula. Ini hanya penyemangat bagi kita, mudah-mudahan ya kita semua nanti merasakan begitu nikmatnya menjadi CGP. Konon ceritanya nikmat sekali dan jelas nanti hasilnya juga mungkin akan indah sekali. Dipakai. Karena kan seperti pengalaman dulu Pak, jadi
seorang guru yang enggak maju untuk jadi CGP. Kemudian saya paksa waktu itu. Sing penting itu masalah orang main disalah-salah baru utara. Nah setelah ikut, hanya kan malu kalau misalnya saya nanti nilainya jelek. Hanya kadul masuk, kadul basah, hanya semangat belajar dan alhamdulillah sekarang lolos CGP. Ya tadinya ogah-ogahan. Ya mungkin karena kita masih belum menyentuh apa itu CGP sehingga merasa enggan, merasa takut dan merasa terbebani. Tapi nanti insya Allah kalau kita udah masuk ke dalamnya, insya Allah akan kita nikmati dan kita rasakan bagaimana nikmatnya mengikuti CGP. Yang jelas menambah wawasan. Kalau waktu jangan ditanya. Saya kira itu ya tambahan sambutan dari saya. Nanti orang berikutnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Samsudin. Kemudian sambutan yang kedua, sambutan PP CGP Angkatan ke-11 kepada Bapak Sigit Iskandar. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Cinyawa 02 Bapak Samsudin SPD SD. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Setia Widiantoro. Yang kami hormati teman-teman guru, staf, karyawan ataupun tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri Cinyawang 01. Maaf, Cinyawang 01 ya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kita bisa berkumpul dalam acara pendampingan individu 2, di mana di sini dengan temanya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya, untuk mengawali sebuah konsep pemikiran, saya akan melanjutkan tadi himbauan dari Pak Samsudin, di mana kita ingat, kalau ibu-ibu ingat ini, saat tahun kemarin zamannya yang lagi tren itu adalah baju tunik, pernah ingat ya? Ya. Tahun ini kalau saya mengamati itu yang lagi tren itu warna hijau gitu ya. Semuanya pakai hijau, ada hijau parmi, hijau toska, dan hijau. Pokoknya kemarin itu lebaran kemarin banyak sekali tema hijau. Tahun kemarin semuanya tunik gitu. Kalau ibu-ibu itu namanya apa? Itu kan tren ya. Di dalam dunia pendidikan, di keguruan pun ada trennya gitu. Trennya apa saat ini? Yaitu guru penggerak. Yang membuat tren siapa? Pak Menteri, ada lagi. Dan saat itu saya pun berpikirnya nggak usah macam-macam, bukan karena saya ingin jadi kepala sekolah, pengawas enggak. Tapi apa? Saya hanya ingin mengikuti tren, belajar keilmuan yang baru. Atas dasar itu, dan ternyata sampai sekarang nggak jadi kepala sekolah, nggak jadi pengawas itu. Jadi untuk memantapkan bersama, silakan untuk teman-teman kalau ingin, yang namanya tren itu kan zamannya, zaman tidak terlindas oleh zaman, ya ikuti aja tren. Tren saya ini guru bergerak ya guru bergerak. Dulu ada tren instruktur nasional,
ya ikuti. Informasinya di mana? Di CPKP. Karena apa? Di Korwil kalau nunggu pengawas di Korwil ataupun di dinas, sosialisasinya ditunggu tidak akan muncul, atau enggak semua kecamatan itu akan mensosialisasikan. Begitu. Pernah kan di Gedoreja itu ada coaching klinik untuk melayani teman-teman yang mau masuk guru penggerak. Saat itu ada pembatasan usia, di mana masa kerja lebih dari kurang dari 10 tahun, masa kerja kurang dari 10 tahun tidak boleh daftar, diprotes. Akhirnya BPKB memberi jawaban, yaitu calon guru penggerak rekognisi yang tidak dibatasi usia. Dan malah ada cerita bagusnya itu fasilnya Pak Septia itu adalah CGP rekognisi. Jadi hal lucu, ya lucu tapi ya memang terjadi. Yang jadi fasilnya Pak Septi itu ternyata adalah seorang CGP rekognisi, bukan Sri namanya. Katanya kalau sore ngulang, esok diulang gitu ya. Dan ternyata bisa berjalan seperti itu. Monggo untuk teman-teman guru di sini untuk bisa mensikapi. Terus bagaimana sih menjalaninya? Saya rasa enjoy saja. Ya, apakah mengganggu pelajaran? Saya rasa tidak. Malah apa? Disiplin ilmu yang baru kita terapkannya, praktekkannya itu adalah ke siswa. Objeknya siapa sih? Objeknya tetap siswa. Berarti prakteknya ke siapa? Ke siswa. Begitu. Lanjut, terkait dengan visi SD Cinyawang 01, terkait dengan visi, nanti kita melalui pertanyaan-pertanyaan pematik itu semacam menguji apakah visi ini masih layak untuk diterapkan atau perlu ada perubahan. Kalau masih layak, harapan saya sih masih layak. Oh, ini visinya masih bagus dan layak, bisa dilanjutkan. Harapan saya nanti visinya layak. Karena apa? Merubah visi itu stakeholder yang harus dikumpulkan masih kurang. Karena harus ada one komite dan kita kan baru dari kepala sekolah. Jadi stakeholder yang dikumpulkan untuk merubah visi itu memang masih kurang aspeknya. Kemudian nanti kalau visi masih bisa dilanjutkan, dari visi akan melahirkan prakarsa perubahan. Dari visi ambil aja satu poin, satu aspek yang paling berpotensi gitu. Kadang visi kan unggul, berprestasi, beriman, bertakwa. Nah, kita mau ambil apa? Atau bertata krama. Saya mau ambil bertata kramanya. Nah, prakarsa perubahan itu diambil dari satu aspek aja, satu aspek dari visi. Jadi nggak usah banyak-banyak. Satu aspek kita ambil, diterjemahkan dalam satu kalimat prakarsa perubahan. Setelah prakarsa perubahan ini terbentuk, kita sepakati, oh kita akan melakukan prakarsa perubahan di aspek ini. Setelah itu melalui pola kerja, nanti akan dituntut oleh Pak Septi pola kerja itu apa. Melalui pola kerja itu akan kita terjemahkan dalam bentuk kegiatannya apa. Nah, merujuk nanti kegiatan. Jadi setelah ada prakarsa perubahan, kita lahirkan mau ngapain, kegiatannya apa. Setelah kita sepakati, oh kita akan menuju kegiatannya adalah ini, untuk mencapai visi ini, prakarsa perubahannya ini, kita lakukan kegiatan ini. Sudah disepakati. Konsep pertama ini sangat penting karena apa? Itu nanti akan ada tindak lanjut ke aksi nyata untuk Pak Septi. Itu entah di modul berapa, tugas apa, yang jelas saya teringat itu setelah ada prakarsa perubahan itu ada aksi nyata, bikin video, bikin slide, bikin flyer gitu. Itu nggak apa-apa, main mapping nggak masalah. Terus juga ada ternyata kanva terkonek, bisa terkonek jarak jauh, itu bagian dari proses. Dan semuanya tuh dulu Pak Septi belajar. Saya menyaksikan sekali. Saya menyaksikan tuh Pak Septi, Pak Diana, Bu Sukarni, Bu Eti, Bu Susi. Awam semua
pengalaman saya curahkan, bahkan pengalaman yang mempermudah, tidak mempersulit gitu ya. Insya Allah saya nggak sanggup lah. Pengalaman yang mempermudah saya tularkan ke Pak Sekti, ayo ini dicapai, akhirnya tercapai sampai berjalan sampai sekarang. Gitu. Jadi setelah konsepnya sudah dapat, visi, rasa perubahan, adanya kegiatan itu yang harus dicapai. Adanya kegiatan apa disepakati dan didiskusikan. Nanti akan dipanggil langsung oleh Pak Sakti. Itu saja istilahnya dari saya masalah penguatan proses, kemudian saya juga memotivasi teman-teman untuk bisa ikuti tren. Kan keren ya ikuti tren ya. Ya nggak ibu-ibu. Kalau nggak ikuti tren biasanya ibu-ibu paling malu gitu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Sigit Iskandar. Bapak Ibu yang saya hormati, rangkaian acara selanjutnya adalah acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Bapak Septia Widiantoro. Kepada Bapak Septia Widiantoro, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ngantuk? Yang saya hormati Pak Samsudin selaku Kepala Sekolah Divisi 1, Bapak Sigit Iskandar, pengajar praktik CGP Angkatan 11. Mohon waktunya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dalam kesempatan kali ini ingin memaparkan tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan, yaitu tentang salah satu tugas, bukan tugas sebetulnya, pendampingan individu, dan itu suatu kebanggaan bagi saya. Rasa terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan hadir mendampingi, menemani saya pada PI 2 ini. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh Septia Widiantoro, SD Negeri Cinyawang 01. Lanjut, untuk tujuan diskusi, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan dan kurikulum yang ada. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan cita-cita warga sekolah dan lingkungan belajar. Dan yang ketiga, melalui diskusi ini peserta dapat menentukan program yang dapat mendorong tercapainya visi sekolah. Bapak Ibu Cinyawang 1 tahu visi SD kita? Betul. Belum tahu? Ya, nanti saya buka di sini. Ya. Ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Non sewu ini kelihatannya setelah makan siang sedikit ngantuk loh, okay? Jadi coba Bapak Ibu saya minta berdiri dulu, berdiri, HP-nya dilepas dulu. Bapak silakan kita ikuti gerakan yang ada di sini. Oke, masih kita. Lutut digoyang, digoyang, digoyang. Ya, yang kedua. Tepuk tangan di atas. Bahu. Siap, lututnya. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar-putar, diputar-putar ke bawah, diputar. Masih diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri.
Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak mantep ya. Ya, sebelum ke tujuan saya juga masih punya screening dulu supaya yang tadi Bapak Sigit katakan, CGP itu salah satunya melatih kita berpikir cepat Bapak Ibu. Menurut saya yang tadinya kurang tanggap setelah loka itu biasanya langsung ini Pak. Jadi saya akan bermain sambung kata gitu Bapak Ibu. Sambung kata misalkan kayak gini. Saya suka makan buah. Nanti buah itu berarti kata terakhir dari buah ya. Contoh, saya suka makan buah. Buah apa? Enggak. Buah warna merah mirip logo partai misalkan ya. Berarti jenengan partai dimulai dari kata terakhir untuk orang berikutnya. Paham ya? Paham ya? Dicoba. Misalkan saya seorang pemuda Pancasila. Berarti mulai dari kata Pancasila. Coba. Pancasila dasar negara kita. Nah, berarti kita Selalu berjuang untuk kehidupan bangsa. Indonesia bangsa Indonesia selalu semangat. Nah, semangat Semangat mengasih. 45. Kita. Ini. Sekarang kopi. Lanjut Bu Siti. Manis rasanya. Rasanya apa? Di mana kita berada sekarang? Kasih anak Karena kita berada di Singapura nomor 1. satu. Singapura nomor 1 adalah Surabaya. Iya. Ya, jadi salah satunya itu jadi Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya bukannya sales CGP Pak Sigit, tetapi saya ingin mengajak di sini teman-teman supaya ikut program ini. Yang pertama, saya rasa nggak mengganggu waktu belajar, nggak mengganggu waktu. Yang namanya ruang kolaborasi itu ada jadwalnya, setiap modul cuma 3 kali. Dan saya masih bisa bersih Bapak Ibu. Ya, jadi mohon jangan punya pikiran nanti kalau jadi CGP nanti waktu untuk keluarga itu berkurang, itu enggak, justru malah bertambah karena saya sering minta ilmu pada istri saya. Kayak gitu kan. Jadi nanti setelah kegiatan ini saya rasa Bapak Ibu akan berpikir ulang untuk ikut CGP. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mewujudkan tujuan tersebut dapat dimulai merumuskan visi tentang murid impian yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu kita tugasnya menuntun anak Bapak Ibu. Jadi anak itu sudah punya jalannya masing-masing, kita tuntun, ditunakan, kita jenengan kita ya. Kita ikuti potensi anak tersebut, kita arahkan ke arah yang lebih baik. Bukan berarti anak tersebut minta anu dikasih anu, minta apa dikasih apa. Jadi kita tugasnya membimbing potensi mereka secara lebih baik. Mewujudkan tersebut dapat dimulai dengan visi tentang profil pelajar Pancasila salah satunya. Ada 6 dimensi. Salah satunya ada yang tahu Bapak Ibu Pak Marti? Orang ngerti. Monggo. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Oh, iya. Jadi, nah ini ada. Nah, ini satu naungan ya. Jadi yang kita tujukan salah satunya melalui P5. Nah, ini ada puisi Bapak Ibu, menurut saya Bu. Ini saya bacakan. Misalkan Bapak Ibu berkenan, dilanjut Bapak Ibu, nomor saya semua nomor ikut. Saya dulu nggih. Nggih, kayak gitu. Tak setel dulu itu. Ini puisi dari Pak Soekarno. Mohon maaf apabila suara Bapak Ibu ini saya akan coba membacakan puisi. Sekali seumur hidup loh. Ini mendengarkan puisi dari saya. Ya. Aku mendengar lautan pikiran bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, Tangkuban Perahu, gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar panggur parang, bukan lagi panggur parang, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar lagu Kolesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Kolesio dari Maluku, tapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung berguduk menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung berguduk bernyanyi, tetapi aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar. Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka, Pak! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sudah berasa mulas Bapak Ibu. Ya, itu puisi yang diciptakan oleh Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, bahwa beliau punya visi, punya cita-cita pandangan ke depan, bahwa siapapun yang ada di daerah Indonesia tidak melihat siapa itu suku, ras, bahasa, dan segalanya, tetapi Pak Insinyur Soekarno melihat itu Indonesia. Jadi Bapak Ibu pasti punya visi, dan visi itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saya membaca atau mendengarkan puisi tadi Noncewu? Rasanya gimana Ibu? Ngantuk? Ada lagi? Ya, mungkin berasanya sudah 17 Agustus banget Pak Marbi. Ya, jadi dalam hari anak kayak gini proposal ini. Apa yang bergelora dalam barat Bapak Ibu? Ya, rasa nasionalisme pasti ya. Jadi bagaimana orang-orang dulu ingin mewujudkan visi sebagai negara kedaulatan negara Republik Indonesia. Puisi di atas menunjukkan visi Presiden kita, wujud kesatuan yang ada di Indonesia. Beliau menggambarkan sebagai puisi. Kita belajar visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam apapun bentuknya. Baik itu puisi, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi dalam satu komunitas. Kita ini satu komunitas Bapak Ibu. Ya, komunitas pendidik, komunitas kita juga punya kombel, namanya kombel apa? Lele, Pak Sigit di sini kombelnya lele. Long Life Education namanya. Iya, diketahui langsung oleh Ibu Siti Romianti, MPD. Saya sudah mulai ke ini. Yang pertama adalah visi. Apa itu visi? Visi bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Jadi kita fokuskan visi di sini, kita visi sekolah. Bapak Ibu punya sekolah impian yang bagaimana? Cita-citaku mungkin sekolahnya asik, hijau, anak eskalatornya, numpak lift, biasa di dalam full wifi misalkan kayak gitu. Kita sudah punya arah ke sana ya. Jadi
visi itu membayangkan sebuah lukisan yang kosong. Bapak Ibu tinggal digambar kayak gitu. Bayangannya, kalau zaman dulu itu cita-cita, hampir sama cita-cita dengan visi. Visi juga dapat dibayangkan sebagai bintang penunjuk yang membantu penjelajah mencapai tujuannya. Jadi kalau misalkan saya ingin jadi masinis, otomatis saya bukan mendaftar kuliah di Unigal, kayak gitu kan? Jadi saya ikut sekolah berhubungan. Salah satunya visi adalah begitu. Visi sekolah kita harus tahu supaya dapat dijalankan sebagai petunjuk, supaya sekolah yang kita impikan dapat tercapai. Visi memang belum terjadi, namun begitu kuat ingin mewujudkan masa depan. Ingin jadi bos natura, ingin jadi bos konveksi, nah kayak gitu. Jadi harus kuat, kita punya keinginan kuat ya, visinya punya keinginan kuat supaya dijalankan, perencanaan visi itu dapat terwujud. Pak Marti jadi bos gula misalkan, kan bisa jadi. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi kita punya motivasi ya tersendiri ya. Visi adalah representasi visual yang di masa depan. Visi membantu kita merencanakan, menyelaraskan upaya mewujudkannya. Ya, jadi Bapak Ibu punya step-step sendiri rencana-rencananya. Saya mau ke sekolah dengan tujuan mencerdaskan anak, punya rencananya. Saya bawa laptop dulu, saya punya perangkat aja. Kalau saya sendiri misalkan saya berangkat basic dulu, saya menyiapkan bola misalkan karena hari ini ada permainan bola besar, saya ajak mereka untuk ke lapang belakang. Itu misalkan seperti itu. Jadi ada step-stepnya, ada perencanaannya. Perencanaan itu tidak akan berhasil kalau kita tidak merubah diri dulu, Bapak Ibu. Nuhun sewu. Jadi kita harus mendisiplinkan diri dulu. Kita harus fokus dengan tujuan kita. Apabila kita sudah melenceng saja, otomatis kita sudah mengingkari janji kita kepada diri sendiri. Saya berjanji menjadi guru yang misalkan disayangi anak, ya seperti itu. Tetapi saya sendiri tidak pernah dekat dengan anak ataupun ngopaini bocah, itu tidak akan berhasil. Memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Ini sudah pasti Bapak Ibu, karena fokus kita adalah siswa. Kita adalah orang tua bagi anak-anak yang sudah asal ngomongnya wong wis nitip mari dhewek lah. Menjadi wong tua nang sekolah. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang petunjuk bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Dengan melanjutkan kalimat rumah cita-cita untuk murid. Ya, saya punya sedikit Bapak Ibu. Jadi nanti saya punya pertanyaan, saya bagikan. Silakan Bapak Ibu tempel di sini. Bapak Ibu jawab sesuai dalam hati Bapak Ibu. Ya, kalimat rumah. Ya, kita memimpikan murid yang bagaimana Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu selama mengajar lebih dari belasan tahun ada cita-cita atau aku jadi pengen muridku ke manut tapi angel yang apa kayak gitu. Ya, jadi saya minta Bapak Ibu menuliskan jawaban yang pertama dulu. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Dijawab dulu, silakan Bu. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Satu dulu ya? Ya, satu dulu. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Ini lah. Sudah ditangkap, silakan. Di sini. Ini ketiganya apa turun dulu? Satu dulu aja. Satu kata apa bisa dua kata? Satu kalimat boleh. Satu kata, dua kata boleh. Tempel di sini. Di sini. Ya boleh. Ya. Tempel aja. Silakan Bapak Ibu yang sudah ditempel saja di depan. Nah ini kegiatan lomba karya. Saya rasa mirip seperti ini Pak. Jadi Bapak Ibu untuk agenda hari ini bisa setidaknya sudah mempelajari. Oh ternyata guru program itu
asik lah gitu, nggak serumit yang dibayangkan sebetulnya. Nggak apa-apa, jujur saja nggak apa-apa. Nih. Ya, iya. Nah itu salah satu keberagaman. Rasanya paling pendek. Jadi pulang kulitnya kayaknya kepenak ya sama Oke. pulang kulitnya kayaknya kepenak. Iya yang bener-bener buru, mesti lo berdua. Iya Pak, enak ya Pak. Ya, Badannya Anton ya Bu. pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Saya bacakan dulu hasilnya. Kita memimpikan murid yang semangat belajar, sopan, disiplin dalam belajar, patuh, rajin, tertib, selalu semangat, berakhlak mulia, cerdas, sukses, pintar, cerdas, jujur, sopan, tanggap terhadap lingkungan. Ada lagi semangat dalam belajar, memiliki kelebihan dan potensi masing-masing, mandiri, kreatif, aktif, dan cerdas. Jadi harapan Bapak Ibu banyak sekali ya, tetapi dapat saya simpulkan ada beberapa. Yang pertama yaitu akhlak dulu. Ini di sini bagus sekali bahwa semakin berkembangnya dunia, nggak cuma saya saja yang merasa adab anak kepada guru sedikit memudar nih. Ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah jawaban Bapak Ibu. Bisa saya simpulkan, kita memiliki murid yang bagaimana? Murid yang aktif, mandiri, kreatif, patuh, semangat, jujur, sopan, dan berakhlak mulia. Itu yang Bapak Ibu memimpikan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid, Bapak Ibu punya kepercayaan terhadap murid tidak? Punya. Dalam hal apa? Silakan ditulis. Terutama untuk yang nomor 3 juga sama. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Saya bagi dulu ya. Satu kertas untuk 2 pertanyaan ya Bapak Ibu. Oh iya. Aku naik lokal ya, coba-coba biasa. Kata jangan jawab. Ulangi tadi Bapak. Kita percaya bahwa murid adalah bibit unggul. Ini bagus, ini jadi ada harapan dari Bapak Ibu tanggap terhadap lingkungan. Cocok sekali Pak Samsudin. Jadi Bapak Ibu di sini sudah mulai peka ternyata lingkungan kita kayaknya kalau lomba sekolah sehat menang Pak. Iya, sudah mulai mengarah ke arah sana ya Bapak Ibu. Jadi ya silakan dijawab pertanyaan yang kedua dan ketiga. Boleh contoh-contoh nggak apa-apa, mau punya visi yang sama. Ini mohon maaf belum ada musik tentunya Pak. Jadi fokus ini dulu karena kita lagi berdiskusi bagaimana nanti visi sekolah kita akan dicapai ya. Visi sekolah kita salah satunya go internasional. Ya, silakan sini Pak. Tempel. Iya, 2 3.
Jadi selama CGP Pak, saya ikut belajar bahwa selama ruang kolaborasi itu belajar banyak gimana kita harus ngomong, mendengarkan orang lain, dan kita dikasih kesempatan. Itu sangat belajar saya. Itu berkesan sekali. Jadi teknologi itu tidak semuanya buruk, tetapi ada teknologi yang bagus. Salah satunya itu ketika kita meet di Bapak Ibu di sini Pak. Kita diberi kesempatan untuk ngomong, kita mendengarkan orang lain, dan kita diwajibkan untuk tanggap. Ya, ini nggak apa-apa. Alis ya. Ya. Saya minta satu untuk membacakan Bu supaya Kita percaya bahwa murid adalah bibit unggul yang siap untuk ditanam. Terus insan yang berakal, anak yang baik. Terus setiap murid memiliki sifat yang baik dan potensi atau kelebihan masing-masing. Anak yang harus dibentuk, amanah kita punya potensi masing-masing. Anak didik di sekolah kita yang mengutamakan ketertiban, sopan dan berakhlak. Mengutamakan disiplin, mengutamakan budi pekerti mulia, mengutamakan kenyamanan, mengutamakan murid dan teman, mengutamakan ketertiban, sopan dan berakhlak. ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi suara Bapak Ibu sebetulnya bisa keluar kalau ditulis. Kalau misalkan rapat, ketika suruh angkat tangan, Bu Siti misalkan, sekolah kita kurang gimana? Buat tempat lah, nggak kayak gitu. Tetapi ketika ditulis, akan keluar ide-idenya atau keluar unek-uneknya. Ini bisa dikasih contoh Pak Mahdi, Pak Ahmad. Kalau misalkan istri kita sedang diam, kita kasih sticky note, silakan ditulis. Mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang hebat ya Bapak Ibu. Termasuk Anton sekalipun saya rasa dia punya potensi. Ya meskipun potensi berapa, tetapi hebat. Kita percayakan. Yang kedua, di sekolah kita mengutamakan keaktifan, mengutamakan akhlak yang baik, mengutamakan disiplin. Bapak Ibu punya rasa percaya nggak kalau anak-anak kita nantinya bisa seperti itu? Percaya? Nah, ketika Bapak Ibu sudah percaya, berarti Bapak Ibu sudah punya tujuan ya. Terus dekat dengan cara kiai ini sama ya, punya niat di sini. Aku percaya ki Anton ki bisa jadi dokter, gitu kan? Sebenarnya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya tanya dulu di sini tidak harus di sticky note nggak apa-apa. Minta pendapatnya mungkin salah satu Pak Imam. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Pak Imam murid-murid kita itu punya kesadaran untuk apa Pak? Iya, kesadaran untuk beribadah juga iya. Ada. Tapi tentu saja kalau diajar atau dicontoh kesadaran beribadah seperti sekolah dulu atau kita ada untuk berbagai misalkan kita kayak kita setiap Jumat kan kalau kita ada contoh arahan saya kira Stimulus ya Pak, ada stimulus pasti responnya juga bagus. Ya, kita warga di sekolah ini yakin. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk menuju ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu. Saya contohkan mulai dari mungkin saya sendiri lah. Saya sendiri kurang disiplin dalam artian dalam hal mengajar atau mungkin ketepatan waktu seperti itu. Saya sendiri memiliki penghasat aku ki urung sempurna gitu. Jadi melalui kehendak tadi, melalui niat tadi kita jabarkan isinya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah ini mau dibawa ke arah mana Bapak Ibu?
yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik dengan cara menjadikan murid-murid kita berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berilmu. Mungkin seperti itu yang tadi saya rekam nih Pak. Karena yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus sedikit nambahin Pak. Silakan, Pak. Ya, ini karena tadi ada kata-kata iman. Iman itu juga sebagian dari iman adalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, kebersihan sekolah kita menurut saya pribadi itu memang belum begitu tercapai atau belum untuk bagus. Ya, jadi kita semuanya, terutama ya orang yang sudah menjadi tugasnya seperti ya kita jangan ragu-ragu atau jangan malu-malu kadang-kadang tegur kaki lah ya. Kaki kita tegur untuk kebersihan dan juga dibantu oleh kita semuanya dan anak-anak kita. Coba kalau kita tengok belakang, kita tengok kanan kiri, itu sering terjadi seperti itu. Sering terjadi kotor yang sangat-sangat seperti itulah. Sehingga membawa nanti kita semuanya untuk meningkatkan iman kebersihan yang harus kita tingkatkan. Terima kasih Pak Imam, masukan buat kita semua gitu. Jadi ada hikmahnya kita kumpul di sini bahwa kita tekankan kepada murid-murid lah ya Pak. Ya sekolah yang bersih, sehat, nyaman kan juga nyaman untuk belajar. Kalau kata Pak Korwil, ketika kita sudah nyaman tidak akan mau lepas dengan sekolah Pak, saya gitu. Jadi intinya iman di sini salah satunya adalah kebersihan. Saya simpulkan dari yang tadi Bapak Ibu tulis, cita-cita kita untuk murid adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, disiplin, mandiri, dan inovatif. Bapak Ibu saya jelaskan di sini bahwa murid-murid akan kita latih menjadi inovatif meskipun itu susah, meskipun dari usia SD, tetapi inovatif tidak harus kita menciptakan produk-produk yang canggih, itu tidak. Ya, inovatif adalah bisa dari inisiatif anak tersebut untuk maju, sudah bagus itu cukupnya. Ya, jadi ini kesimpulan dari Bapak Ibu yang tadi nulis, saya jelaskan seperti ini. Dan tadi yang belum tahu visi SD kita, ini visi SD Cinjawang 1 Bapak Ibu yang saya sajul dari kurikulum terbaru Pak Mati. Beriman, berilmu, berkarakter dan berbudaya hidup sehat. Ini visi SD kita yang kemarin sudah disetor, mohon izin minum. Ada tambahan tidak Pak? Karena ini sudah disetor ini ke dinas Pak Mati. Oh belum. Apa? Beranak mulia. Oh belum, ya. Nah, jadi tadi baru fokus ke beriman ya, tadi Pak Imam. Nanti mungkin setelah ada revisi memband Pak Mati memband. Ini aja masukan. Jadi sering-seringlah kita kumpul kayak gini supaya ada koreksi lah tentang sekolah kita. Itu sebenarnya di karakter itu sebetulnya itu sudah mewakili akhlak mulia sebetulnya. Cuma itu sangat singkat sekali. Sebetulnya akhlak mulia. Kalau ini sudah lama nih berbudaya hidup sehat. Iya. Mandan sweet. Iya. Nah, sedangkan visi saya kemarin pada saat tugas demonstrasi kontekstual itu saya mempunyai visi seperti ini Bapak Ibu, yang beriman, berakhlak mulia, unggul, tanggap, cerdas, dan mandiri. Mungkin bagi Bapak Ibu visi saya terlalu muluk-muluk ya, terlalu banyak. Tetapi yang namanya visi menjadi cita-cita bebas ya. Kita punya cita-cita bebas. Aku tetap dari astronot meskipun takut ketinggian nggak apa-apa. Tetapi yang kemarin saya rumuskan pada saat tekon adalah yang ini. Terutama kalau cara dulu itu ada 3 Pak. Jadi afektif, kognitif, psikomotor, ini insya Allah sudah masuk semua di sini. Ini visi saya dan saya tanya lagi untuk refleksi kegiatan hari ini bahwa apakah visi sekolah yang selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita? Visi sekolah kita tadi beriman, berilmu, berkarakter dan berbudaya hidup sehat. Kira-kira sudah pas belum Pak dengan kelangenan kepinginan Bapak Ibu di sini? Sebagian sudah. Sebagian sudah. Mungkin sebagian ada yang belum dicapai nih Pak. Betul. Seperti itu. Tapi untuk anak-anak kita harus bangga lah. Harus bangga, mereka sudah banyak mengeluarkan prestasi ya Pak. Adakah yang ini disesuaikan? Monggo. Apakah perlu saya tulis lagi supaya Bapak Ibu
bisa ngomong kayak gitu. Ada yang mau nambahin? Ada yang ingin ditambahkan nggak disesuaikan dari visi sekolah kita? Tadi itu punya Pak Sati bagus. Mungkin Visinya Pak Sati bagus banget. ya itu visi saya, Bu. Tapi kan visi sekolah beda lagi ya. Kita nggak akan berubah karena yang namanya warga sekolah itu kan satu kesatuan. Tidak mungkin kayak visiku kayak gitu. Sekolah tuh buat kudu manutnya enggak kayak gitu ya. Jadi kita rincikan sikapnya ya. Rincikan sikap. Jadi setelah kita mempelajari tadi, kita ada 3 komponen, ada murid, guru, dan orang tua. Saya punya pertanyaan sedikit banget kayak gini. Bapak Ibu pernah terlintas enggak? Kalau pendidikan jadi nang guru, apa nang wong tua sih kayak gitu. Pendidikan pertama kan dari orang tua, guru. Iya. Iya. Saya juga berpikir demikian jadi. Pendidikan pertama itu orang tua. Jadi ketika ada orang tua yang menyampaikan kayak gini, di sekolah-sekolah, berapa sih dari guru bisa kayak kadang saya merasa sakit hati Pak, kayak gitu. Maksudnya gini, kita di sini memang waktunya tidak lama dari jam 7 sampai jam 1 atau jam setengah 2. Tetapi seolah-olah pendidikan hanya dibebankan kepada guru. Nah, 3 poin di sini ini adalah salah 3 menurut saya. Ini komponen yang sangat berperan aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terutama ketika kita mewujudkan visi sekolah kita, 3 ini yang harus dipegang sama kita. Yang pertama adalah murid. Anak-anak kita tanamkan dulu jiwa karakternya, beriman, bertakwa, berkarakter, unggul, budaya hidup sehat. Gurunya tadi menginginkan sikap disiplin, menginginkan sekolah yang representatif seperti itu. Dan yang terakhir orang tua. Orang tua harus mendukung. Mendukung itu boleh mengkritik tetapi membangun. Saya kadang miris Pak, ada orang tua sesama guru, tetapi kayak guru Pak. Pada mulai SD, tetapi mengkritisi SD sedemikian kerasnya. Jadi apakah memang itu hanya ulasan pribadi mereka atau memang membangun kita, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas kita harus selalu terbuka dari masukan-masukan wali murid. Dan untuk di mari kerja saya tegaskan sangat membantu Pak untuk pendidikan di dalam rumah itu sendiri ya. Jadi kumpul dengan keluarga itu lebih lama. Untuk prakarsa perubahan tentang apa yang dapat dilakukan, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, dan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Saya kemarin belajar banyak dari modul 1-3 bahwa di situ ada bagja Bapak Ibu. Saya ceritakan sedikit. Untuk bagja itu ada BAJAGJA bagja. Itu tahapan dalam menyusun visi. Buat pertanyaan B-nya. A-nya atur. Yang biar jelas kayak gini aja sebentar. Supaya ya, ketika kita menyusun visi, kita harus buat pertanyaan dulu. Contoh, visi saya ingin punya pinggul yang bagus. Misal ini ya, kalau visi, nah ini, rasa perubahan saya kan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya. Kenapa saya ambil ini Bapak Ibu, dan ini kemarin tugas yang saya kumpulkan Pak Sigit. Setiap kali Popda, saya tahu itu anak itu potensinya melayunya banter Pak. Bocah pede. Anak ini punya potensi nyanyi, punya potensi, kalau di Mapsi apa Pak biasanya? Punya potensi ngelukis itu anak. Tetapi ketika kita ajak mereka untuk lomba, megel-megel, minder dulu. Bapak lah isi Pak, wah pede Pak. Nah, prakarsa perubahan yang saya angkat dari visi tadi adalah ini, meningkatkan rasa percaya diri untuk mengembangkan potensinya. Saya tahu Anton punya potensi untuk merusak, misalkan gitu. Saya
Saya tahu sih gitu. Saya itu contoh misalkan kelas 5 Pak Ahmad. Ica itu punya kemampuan gambar yang bagus. Tetapi ketika diajak lomba ataupun untuk kompetisi kayak gitu tidak ada terjadi. Nah, saya buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri, mengembangkan potensinya? Tindakannya, saya mencari sumber informasi dulu. Saya tanya tuh ke SD Sinawang 2 misalnya, Bang, saya misalnya ke Pak Yoga, Bang, berencana mau bocah film Melayu diiming-imingi duit apa? Misalkan kayak gitu. Saya mencari informasi dulu ini. Misalkan lagi, oke, dia bisa apik cari informasi. Saya misalnya ke Bu Erna, itu kan tukang gambar gitu. Nah, kepercayaannya Bu Erna bisa anak bibit-bibit terus gitu loh. Jadi, kok bisa pada punya potensi sing kai tidak muncul sing kai lurung tadi. Kolaborasi dengan guru di sekolah, berdiskusi dengan pas sekolah, membaca jurnal dan wawancara dengan wali murid. Itu salah satu tindakannya. Terus yang kedua, ambil pelajaran. Salah satu tindakannya adalah mencari orang yang berhasil menghasilkan siswa. Contoh saya untuk itu kemarin kakak di agama, Pak Agus tolong Pak menghadirkan Pak Agus. Itu salah satu dari visi menghadirkan orang sini tahu lomba wis berhasil dicantumkan gitu. Terus anak-anaknya pencapaian keberhasilan caranya ya tidak senang Bang. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi saya mengambil informasi pelajaran yang bagus dari beberapa orang yang sudah berhasil. Gali mimpi. Bapak Ibu pasti punya mimpi. Mimpi Anda itu harus digali sedemikian dalam supaya muat banyak mimpinya, Pak. Ya, kita gali mimpi sampai ketemu mimpinya, kita angkat ke atas. Gali mimpi di sini membuat gambaran. Nek pendane, bocah Melayu pasti akan juara. Berarti dapat piagam, anak itu mau jadi atlet nasional, ketemu aku, wah bangga. Suatu kebanggaan seperti itu. Gali mimpi. Jadi kita punya mimpi bagaimana anak-anak itu nantinya akan bisa berhasil, ya. Punya mimpi yang gimana sih caranya bahwa anak-anak itu potensinya dapat keluar. Itu kita punya mimpi, gali mimpi. J-nya adalah jabarkan rencana. Kita jabarkan dulu namanya perencanaan, apalagi kita orang pendidik punya rencana Bapak Ibu, punya rencana. Lagi maling yang rencana ya Pak ya. Beton apa, malam apa, link bisa digawa bawah, nanti gitu. Ya, apalagi kita sebagai guru, rencananya harus matang, termasuk kapan waktu pelaksanaan dan lain-lain. Hanya atur eksekusi. Atur eksekusi itu kita atur eksekusinya kepercayaannya, bocah gue bisa muncul potensinya itu. Jadi mulai sekarang ini momennya sudah bagus, sedang 17-an, ada banyak lomba-lomba. Saya rasa untuk prakarsa perubahan yang saya tampilkan mungkin sedikit pas nih Bapak Ibu. Jadi, nah ini selanjutnya untuk memastikan bahwa perubahan terjadi berdasar kegiatan dapat dimulai memahami untuk perubahan budaya sekolah. Budaya sekolah berarti merujuk pada kebiasaan yang selama ini dilakukan sekolah. Budaya sekolah Bapak Ibu. Budaya sekolah kita apa? Hidup, sekolah sehat, sekolah ramah anak. Kemarin sudah pernah dideklarasikan di situ. Buang tadi masih ingat sekolah ramah anak, terutama sekolah ramah anak salah satunya adalah tidak ada keramaian atau mungkin merokok di lingkungan sekolah seperti itu. Kebiasaan dapat berubah sikap, perbuatan dan segala kegiatan. Walaupun sulit, reformasi budaya sekolah bukan hal yang tidak mungkin. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai KHD, mari kita berinovasi dan terbuka perubahan bersama dan berkolaborasi. Bapak Ibu dan Cewek, sebelum terima kasih, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa saya pribadi sebagai pendidik punya impian bagaimana murid kita adalah murid yang nantinya menjadi generasi emas di 2045, dan semoga apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita menjadi ilmu yang bermanfaat Bapak Ibu. Jadi menjadi bermanfaat bagi mereka, dan impian kita menjadikan murid anak itu berakhlak mulia, berkarakter, berilmu, mandiri, inovatif itu dapat tercapai.
Mungkin visi saya dengan visi Bu Siti berbeda, dengan visi Bu Resti berbeda, itu tidak masalah, tetapi satu visi untuk kita memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ini sebagian foto mungkin Bapak Ibu, bukan pencitraan, ini temenan ya. Ya, ini ada ini sekolah yang kemarin. Ya, sebelum ditutup saya punya pantun pendek ya Bapak Ibu. Ya kayak gini. Tapi bahasnya jangan cakep ya, saya sudah cakep di sini. Ya. Saya ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Ini ya, matur nuwun kepada Bapak Ibu di sini yang sudah berkenan untuk hadir, dan terima kasih sekali. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak Pesona, Bapak Sigit, dan teman-teman kalian di sini. Itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf banyak yang kurang berkenan, banyak tidak seriusnya, tetapi saya yakin semoga hal kecil ini dapat memantik Bapak Ibu untuk ikut guru penggerak. Insya Allah bulan Agustus sampai September ini Pak, ada pendaftaran baik yang rekognisi maupun yang reguler. Terutama sukses untuk Bu Ai. Ini parkir Mas Sigit, CGP parkir angkatan 11 sedang hamil, dan kemungkinan yang semoga ikut Bu, semoga ikut, dan Bu Siti tetap semangat Bu, 3 kali mencoba dan yang lain mencoba kembali. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian selanjutnya adalah putar balik dari PPN. Alhamdulillahnya sudah selesai. Dan ternyata visi dari SDC Nyawang 1 masih sesuai deh. Terus juga sudah ketemu prakarsa perubahannya, sudah ketemu bahwa akan meningkatkan, ternyata kuncinya di situ yang tidak terbayangkan. Sudah ada potensi, sudah ada kompetensi. Itu masih satu aspek, yaitu rasa percaya diri. Dan kelak atau besok kegiatan-kegiatannya adalah satu pembelajarannya itu ranah percaya dirinya itu disentuh. Oke. Di situ, terutama yang sudah mapan, yang sudah mau tampil, mentalnya, rasa percaya dirinya harus dibangun. Itu menjadi sebuah program ya. Program nanti dari proses perubahan atau rasa perubahan yang sudah ditemukan mau meningkatkan rasa percaya diri, itu silakan untuk diterjemahkan dalam aksi nyatanya ya Pak Cep. Ya. Terus juga nanti juga berkolaborasi, meningkatkan rasa percaya diri itu nggak mungkin hanya Pak Septi guru olahraga, harus berkolaborasi dengan guru kelas, guru agama, bapak kepala sekolah, juga dengan wali murid. Itu. Dan ternyata saya juga punya pengalaman pada atlet yang tidak percaya diri, padahal dia sudah provinsi, tapi nggak percaya diri. Hanya karena apa? Latar belakang keluarganya atau dari ekonomi yang biasa-biasa saja. Jadinya minder saat bersosial dengan sesama atlet itu tidak bisa, merasa masih berkecil hati. Dan di situ ternyata peran dari kepala sekolah saya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya dengan mencukupi sepatunya. Atlet takraw saat itu sepatunya dibelikan, sepatunya ada 300.000 itu. Seragamnya diseragami sampai minta bantuan ke WKM dulu itu, dan ada support dari WKM. Akhirnya anak itu sekarang di sekolahnya tuh namanya Subhan, sekolahnya itu dibiayai oleh sekolah di Semarang. Itu menginspirasi semuanya. Materi
materi ini terus terang ini, materi ini kalau di JGP itu termasuk materi yang sulit untuk memahaminya. Bahkan ada waktu kemarin elaborasi, fasilnya yang proaktif tanya itu malah fasilnya bertanya tentang ini. Dan tapi kalau saya lihat di sini Pak Septi malah mampu menerjemahkan. Tepuk tangan buat Pak Septi. Baik. Nanti kayaknya sih Pak Septi bisa membimbing yang lain. Nanti kalau sudah ada yang tembus CGP atau sampai di coaching klinik ya Pak. Iya, saya sampai ngasih itu kok skrip IC-nya. Skrip IC-nya saya kasihkan yang minta itu tak kasihkan, kemudian untuk menginspirasi, oh kayak gitu ya. Saya sampai kasihkan seperti itu. Itu saja omongan dari diri saya. Selalu semangat. Waktu dan tempat saya kembali ke pembawa acara. Bapak Ibu yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Demikianlah acara diskusi, visi dan prakarsa perubahan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sesi foto.